Mari kita undang hadirat Tuhan lebih lagi di tempat ini, khususnya di hati kita. Kita mau rasakan kehadiran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan ada di takhta-Nya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadiran-Nya. Ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, layak untuk terima pujian. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyatakan Tuhan, Engkau hadir di tempat ini. Haleluya. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Oh, Tuhan ada di takhta-Nya. Kami bawa Tuhan, kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadiran-Nya. Ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan layak. Oh, mari serukan sama-sama, nyanyi haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri sama-sama, nyatakan bersama-sama. Ku rasakan kehadiran. Oh, ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan layak untuk terima. Mari berseru bersama-sama, nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya. Oh, haleluya.
nyatakan syukurmu, katakan nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, 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 oh nyanyi haleluya, 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 haleluya. Mari nyatakan haleluya sama-sama. Haleluya. Tanda kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Nyatakan dia baik. Haleluya. Nyanyi haleluya. Yesus, kami percaya Engkau ada di tempat ini Tuhan. Melawati umat-Mu malam pagi hari ini Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Allah Roh Kudus berkarya lebih lagi. Haleluya. Syukur bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara siap bersorak, menyanyi, menari buat Tuhan pagi hari ini. Amin. Dengan sukacita kita mau menari bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau Roh Allah ada di tempat ini, ada sesuatu yang akan terjadi. Mujizat terjadi. Yeay. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Saudara mau berjoget pagi hari ini, hitungan senam pagi, amin. Yuk nyatakan sama-sama lagi. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Yuk, yuk. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Yuk menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Yeay. Ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Lagi. Bila Roh Allah ada di dalamku, apa? Kan menari. Yeah. Amin. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari. Mana tangannya buat Tuhan? Yuk. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti yuk jemaat saja katakan. Ku kan menari, ku kan menari. Joget buat Tuhan Yesus. Amin. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Lagi yuk, lagi. Amin. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Amin. Haleluya. Terus bersukacita di dalam Tuhan. Sembahlah Dia, apa? Dalam roh dan kebenaran. Yeay. Sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Dia Raja, Dia Tuhan. Siapa? Yesuslah namanya. Men. Dia Raja, Dia Tuhan. Yesuslah
serukan sama-sama. Haleluya. Puji Tuhan. Terus memuji Tuhan, amin. Nyatakan dia yang layak dipuji, dia yang layak disembah pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh keagungan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Nyatakan lagi dengan sukacita. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Kami satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Yo, serukan sama-sama yang keras. Oh, 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 Engkaulah Raja, yes, atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak. Tepuk tangannya. Haleluya. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Dia layak dipuji, dia layak disembah. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh kemuliaan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Serukan sama-sama. Oh, yeah. Oh, Engkaulah Raja atas dunia, amin, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak. Dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja, atas dunia, yang menghancurkan kutu, bebas. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Berikan tepuk tanganmu yang terbaik buat Tuhan. Tepuk tangan lebih keras lagi buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Saudara percaya kalau Tuhan hadir di tempat ini ada sesuatu yang akan terjadi, amin. Bukan satu rutinitas kita datang di tempat ini. Bukan karena setor muka sama Bapak Gembala, Ibu Gembala. Karena kita butuh Tuhan. Karena kita perlu Tuhan. Mari tundukkan kepalamu. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau menikmati hadirat Tuhan lebih lagi. Jangan pulang dengan sia-sia. Saat pagi hari ini kita datang ke alamat yang tepat. Kita mempunyai Tuhan yang penuh kasih sayang, penuh dengan kebaikan. Dia memperhatikan hidupmu pagi hari. Dia melihat tetesan air matamu. Dia melihat dan tahu keberadaanmu pagi hari ini. Berserahlah kepada Tuhan. Percaya, bersyukur. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita
makan tanpa bekerja, apalagi kita kesayangannya Tuhan pelihara. Tuhan sediakan saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saudara percaya ada mujizat pagi hari ini? Bangkit berdiri bersama-sama, nyatakan pujian ini dengan iman. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Dengan iman nyatakan yuk. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Oh, perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Nyatakan imanmu kepada Tuhan. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara. Mari serukan sama-sama. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Mari angkat hatimu lebih lagi. Kau Tuhan lebih dari cukup, kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan lebih dari, karena janji-Mu pasti terjadi. Mari angkat hatimu. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Nyatakan dengan imanmu, haleluya. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, yes, kami percaya Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, lagi nyatakan imanmu. Kami percaya, kami bersyukur. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Lebih keras lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau tahu kebutuhan umat-Mu pagi hari ini. Kami datang pada alamat yang tepat. Tuhan ada di tempat ini.
Dan kalau Tuhan hadir, Tuhan ada. Sesuatu Tuhan akan kerjakan bagi umat-Mu. Kedatangan umat-Mu tidak sia-sia. Kami pasti diberkati oleh Tuhan. Kami percaya pujian kami telah naik di hadirat-Mu dan menyukakan hati daripada Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang membawa kami masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan akan pakai di waktu mendatang lebih dahsyat lagi. Berkat Allah menjadi bagian mereka. Tiba saatnya Tuhan, kami akan duduk diam, buka hati dan pikiran kami untuk taburan benih firman daripada Tuhan. Dan kami percaya firman Tuhan memberkati kami semua. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya, semua yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Sebentar pelayanan firman akan dilayani oleh Ibu Gembala. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Ibu Gembala. Haleluya. Shalom. Shalom. Shalom, puji Tuhan. Saya sangat bersyukur kalau hari ini saya bisa bertemu, kita bisa bertemu, semua wajahnya sukacita. Dari tadi waktu saya main keyboard saya melihat semua tersenyum, amin. Tersenyum karena kita nggak mau lihat apa yang menjadi masalah kita. Kita nggak mau ingat-ingat hari ini kita datang ke gereja untuk memuji Tuhan. Sehingga ada senyum, ada sukacita, amin. Salam kiri kanan katakan Tuhan memberkati. Haleluya. Hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Kita mau tahu kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati kita siap untuk ditaburi firman Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Yang sudah dapat katakan amin. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Saya mau ajak Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita baca secara berliturgi. Saya akan baca ayat 1, Bapak Ibu ayat 2 dan saya akan baca ayat 3. Sama-sama kita baca ayat firman Tuhan ini. Mazmur 1. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan apa saja dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan yang kita dengar hari ini, Mazmur 1. Kita semua sudah sangat sering mendengar ayat firman Tuhan ini, bahkan ada lagunya. Amin. Nah, hari ini dalam minggu kedua, sudah tidak terasa, sudah bulan Juni. 6 bulan lagi kita sudah Natal, sebentar lagi sudah pembentukan panitia Natal, nggak kerasa ya. Baru saja sepertinya kita memasuki tahun 2023, sudah di pertengahan tahun. Tapi puji Tuhan Ebenezer sampai di sini Tuhan tetap menolong saya, tetap menolong Bapak Ibu, amin. Kita tidak pernah kekurangan, selalu dalam pimpinan Tuhan. Walaupun ada sedikit masalah, sedikit-sedikit, ada gelombang sedikit-sedikit, biasa. Tapi penyertaan Tuhan itu dalam hidup kita selalu menyertai kita, amin. Amin, haleluya. Hari ini dalam firman Tuhan yang tadi sudah kita baca dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Saya ambil temanya hari ini, berakar, bertumbuh dan berbuah. Berakar, bertumbuh dan berbuah. Mari kita sama-sama ucapkan tema firman Tuhan kita hari ini. Berakar, bertumbuh dan berbuah. Sekali lagi Bapak Ibu saja. Yang pertama, berakar, bertumbuh dan berbuah. Nah, berakar, bertumbuh dan berbuah.
Kita semua tahu bahwa mungkin kalau ibu-ibu tuh sering tanam bunga atau di depan rumahnya ada pohon-pohon yang pohon cabe mungkin, ada yang suka tanam mangga. Seperti saya di rumah orang tua saya di Medan itu sampai sekarang ada pohon mangga dari saya kecil. Bahkan terakhir orang tua saya masih kirim buah mangga itu dan manis sekali. Nah, berakar. Bapak Ibu semua yang di tempat ini tahu akar itu ada di mana? Di bagian bawah. Nah, berakar. Saya mencari arti atau fungsi akar dalam organ tumbuhan. Fungsi akar dalam organ tumbuhan itu berperan penting dalam menahan berdirinya tumbuhan dan menyerap air serta nutrisi ke dalam tumbuhan. Yang memungkinkan tumbuhan yang kita tanam itu atau tumbuhan tersebut akan tumbuh subur. Jadi akar itu memiliki fungsi yang penting bagi tumbuhan. Nah, tadi temanya saya katakan bahwa berakar, bertumbuh, dan berbuah. Berakar dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Orang Kristen yang benar-benar melakukan firman Tuhan. Bukan hanya tertera di KTP. Tapi benar-benar berakar yang dimaksud dalam firman Tuhan. Yang pertama kita lihat dalam 1 Korintus 3 ayat 11 sampai 15. 1 Korintus 3 ayat 11 sampai 15. Saya minta Riko bacakan buat kita. 1 Korintus 3 ayat 11 sampai 15. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing yang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan menampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaannya dibangun seorang taat uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Amin. Berakar di dalam Yesus Kristus. Ayat 11 saya ulangi baca. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Berarti sebagai anak-anak Tuhan yang kita adalah orang percaya kepada Tuhan. Dasar kita, akar kita itu bertumbuh dari mana? Yesus Kristus. Bapak Ibu yang membawa Alkitab mungkin melihat bahwa ayat firman Tuhan yang kita baca dalam 1 Korintus 3 tadi itu di judul atasnya itu ada tertulis dasar dan bangunan. Dasar hidup kita itu ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Bukan hanya sekedar kita orang percaya, bukan hanya sekedar dikatakan, kamu Kristen ya, setiap minggu ke gereja ya. Bukan hanya sekedar kamu setiap hari berdoa ya. Tapi dasar kita ada di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, kita buka di dalam Yohanes 14 ayat 16. Sekali lagi Riko boleh bantu saya. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Ada hidup kita berakar di dalam Roh Kudus. Kalau beberapa minggu yang lalu kita baru saja merayakan dalam kenaikan Tuhan Yesus dan setelah itu kita berdoa selama 10 hari. Dan bukan hanya
selama 10 hari aja kita berdoa meminta Roh Kudus. Tetapi setiap hari dalam kehidupan kita, kita perlu Roh Kudus. Sebagai akar hidup kita, hidup sebagai orang percaya. Roh Kudus itu yang kita baca tadi dalam Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Roh Kudus sebagai penolong, amin. Roh Kudus yang menolong hidup kita. Roh Kudus juga yang menghibur kita. Amin. Pernah nggak kita merasa sepertinya sedih banget. Atau mungkin merasa kayak sepertinya dirugikan sekali. Sebagai manusia kita, daging kita rasanya ingin marah. Rasanya ingin memberontak. Tapi ada di dalam hati kecil yang membuat kita tenang. Yang menghiburkan kita. Kita berkata, ya sudah, tidak apa-apa. Mungkin besok lebih baik lagi. Amin. Mungkin besok lebih baik lagi. Padahal kita belum tahu besok itu bagaimana. Tapi di dalam hati kecil kita seperti ada yang menenangkan hati kita. Amin. Itu Roh Kudus. Roh Kudus masih berbicara. Roh Kudus masih bekerja dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Amin. Roh Kudus sebagai penolong, Roh Kudus sebagai penghibur, berakar di dalam hidup kita. Kita sangat membutuhkan Roh Kudus, amin. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak dapat berjalan sendiri. Maka segala sesuatu yang kita kerjakan, minta tuntunan Roh Kudus, amin. Setiap pagi kita berdoa, Tuhan tolong berkati kami di hari ini. Berkati perjalanan saya, apapun yang saya perbuat dijauhkan dari kerugian. Walaupun anak Tuhan bisa rugi, bisa. Kita berdoa Tuhan dijauhkan dari virus-virus penyakit, diberikan kesehatan. Kitanya flu, bisa tidak? Bisa, tapi apakah Tuhan biarkan kita jatuh jauh kali? Tidak. Ada tangan Tuhan yang menolong Bapak Ibu. Ada tangan Tuhan yang menolong kita semua di tempat ini. Setiap hari katakan, Roh Kudus, aku perlu Engkau. Roh Kudus, kami perlu Engkau. Yang ketiga, kita berakar dalam hidup kekristenan kita, iman. Amin. Iman. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1 ini merupakan ayat yang luar kepala sebenarnya untuk kita. Karena selalu orang Kristen atau kita sebagai orang percaya, kita selalu beriman. Apa bedanya kita dengan orang lain yang tidak percaya kepada Tuhan? Kita punya iman. Walaupun di depan tidak ada sepertinya harapan. Walaupun di depan sepertinya buntu. Walaupun sakitnya makin bertambah sakit. Tetapi ada iman. Iman di dalam Tuhan. Oh ya, saya beriman, besok saya pasti sembuh. Saya beriman, bukan hanya kata-kata motivasi. Bedakan Bapak Ibu, karena zaman sekarang ada banyak orang-orang yang mereka motivator itu mengambil ayat dari Alkitab. Mereka mengambil kutipan-kutipan ayat Alkitab untuk memberikan wejangan-wejangan. Kita sendiri sudah lama dan sudah membaca ayat firman Tuhan ini. Iman itu bukan motivasi, tapi iman itu timbul dari dalam hati kita. Percaya kepada Tuhan, amin. Amin. Iman itu adalah sesuatu yang hidup di dalam hati kita karena pengenalan kita akan Kristus, amin. Kalau anak-anak yang enggak, anak-anak Tuhan yang katanya anak Tuhan, gereja aja nggak pernah, berdoa saja. Bahkan dia mungkin ogah-ogahan ikut Tuhan. Bagaimana dia mau beriman? Tapi hubungan kita bersama Tuhan, kita terkonek, tersambung. Maka iman itu ada dalam hati. Bukan hanya kata-kata yang saya harus, tidak. Tapi
Iman itu adalah sesuatu yang memang tidak kita lihat. Belum ada bukti-buktinya, tapi kita percaya. Amin. Saya yakin kalau di tempat ini dikasih mic, dikasih mimbar satu persatu, dikasih kesaksian pasti banyak. Amin. Pasti cukup banyak kesaksian-kesaksian kita yang darinya tadi tidak ada menjadi ada. Saya pernah bawakan dalam ibadah, saya lupa ibadah apa, saya katakan itu ada, Bapak Ibu lihat mimbar kecil ya di sebelah kanan kita. Setiap ada ibadah harian, baik itu ibadah wanita, pria, GC dan doa-doa yang lainnya, mimbar itu kan selalu ditarik di tengah dan dibukalah ruangan kesaksian. Minggu ini bisa bersaksi dalam keadaan berdoa buat anak saya sedang sakit. Beberapa minggu kemudian bersaksi lagi, puji Tuhan anak saya disembuhkan. Minggu ini bersaksi, memang saya tidak ada apa-apa hari ini. Tapi puji Tuhan, Tuhan pakai orang-orang untuk memberkati saya. Dari mimbar itu saya selalu sering mendengar banyak kesaksian-kesaksian. Memang kelihatannya susah, tetapi ternyata Tuhan tidak membiarkan kita, amin. Tuhan tidak meninggalkan kita, walaupun banyak hal-hal yang saat ini kita lihat fenomena menjelang kedatangan Tuhan. Begitu banyak hal-hal yang membuat kita takut, benar tidak? Apalagi ibu-ibu, banyak hal yang membuat ibu-ibu takut melepaskan anaknya, baik itu ke sekolah, bekerja. Karena apa? Kita terlalu banyak mendengar hal-hal yang negatif. Saya sama Bapak Gembala seringkali nonton berita karena Bapak Gembala memang suka nonton berita. Tapi karena terlalu sering mendengar yang seperti itu, saya katakan udah ganti, enek saya dengar ya. Kenapa? Membuat kita takut, membuat kita gusar. Walaupun kita butuh berita memang, tetapi berita yang kita lihat beritanya mengenai pembunuhan, nyawa orang sekarang sepertinya gampang sekali hilang. Berita terbaru, mahasiswa yang di Surabaya baru di Surabaya atau di Malang itu saya kurang tahu. Baru dibunuh oleh temannya sendiri. Nah, anak-anak muda hati-hati dalam berhubungan. Hati-hati dalam berteman. Nah, dasar kita yang tadi, yang pertama ada di dalam Yesus Kristus. Yang kedua Roh Kudus. Ketiga iman berakar. Akar satu pohon itu sangat penting untuk tumbuhnya, untuk nutrisi di pohon tersebut. Kira-kira kalau bunga atau pohon yang kita tanam tidak ada akar, kira-kira dia hidup tidak? Kira-kira? Mati. Berakar. Yang kedua, bertumbuh. Kita buka dalam Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Kembali lagi Riko, boleh bantu saya? Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Haleluya. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Nah, yang kedua tema kita yang saya katakan tadi bertumbuh. Nah, di ayat 13 ini dikatakan bahwa orang benar, siapa itu orang benar? Saya dan saudara. Bapak Ibu sekalian, kita adalah kumpulan orang-orang benar. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Di tempat ini pasti semua sudah pernah makan buah kurma, ya. Saya pernah rasa buah kurma yang dibawa Ibu Fani kemarin itu manis sekali, memang benar manis. Buah kurma itu
selalu identik dengan manis. Dan lunak, enak, dan banyak vitaminnya. Apa fakta di balik kurma atau pohon korma? Apa fakta di balik pohon korma? Nah, ternyata Bapak Ibu tahu bahwa pohon korma itu dihasilkan oleh negara di bagian Timur Tengah. Nah, Timur Tengah kita tahu bahwa udaranya, iklimnya bukan kita seperti di sini, lempar kayu tumbuh. Kita subur, tapi di Timur Tengah iklimnya berbeda. Nah, pohon korma itu tumbuh di daerah yang gersang, di daerah yang nutrisinya tidak ada, di daerah yang airnya kurang. Nah, faktanya ternyata bibit buah korma itu atau pohon korma itu sewaktu dia ditanam, di atasnya itu ditumpukan batu-batu. Jadi ditumpuk batu. Jadi sewaktu bibitnya ditanam, ditumpukan batu. Wow. Kira-kira kalau kita tanam tomat, kita taruh tomat, kita tumpukan batu-batu di atasnya, tomat itu bagaimana? Mati, nggak akan bertumbuh. Nah, pohon korma ini yang ditanam di daerah Timur Tengah dan hasilnya paling banyak kita dapat di sana, walaupun mungkin di era zaman canggih sekarang ini bisa ditanam di mana aja. Tapi awalnya pohon korma itu tumbuhnya itu sewaktu dia ditanam ditumpukan beberapa batu. Supaya apa? Sewaktu dia mau bertumbuh, dia merambat dulu ke bawah. Dia tidak cepat-cepat ke atas. Sewaktu dia mau bertumbuh, akarnya ke bawah. Mau bertumbuh lagi, akarnya ke bawah lagi. Mau bertumbuh lagi, akarnya ke bawah. Sampai dia menemukan air, menemukan tanah yang terbaik. Akarnya semakin panjang, semakin dalam. Nah, setelah akarnya kuat, setelah akar itu kuat, dia akan keluar dan batu-batu itu dia akan hempaskan. Batu-batu itu akan terhempas melalui akar yang sudah kuat tadi. Dan dia akan bertumbuh. Unik ya. Ternyata kita harus kuat berakar di dalam Tuhan. Sehingga saat ada cobaan, ada sakit, ada kerugian, ditinggalkan, kita nggak ninggalkan Tuhan. Malah kita semakin, yes aku ikut Tuhan, yes aku mengiring Tuhan, amin. Karena akar kita kuat, berakar sampai bawah, amin. Kalau ada orang-orang yang karena masalah sedikit meninggalkan Tuhan, pertanyakan iman dalam hati. Pertanyakan apakah ada Roh Kudus. Karena firman Tuhan sendiri yang katakan bahwa orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Kalau tidak percaya nanti boleh lihat search bagaimana pohon korma itu bertumbuh. Berarti pohon korma itu karena daerahnya yang cukup tidak mendukung untuk tanaman tumbuh, dia dibuat harus kuat, dibuat harus dalam akarnya. Tapi saat pohon korma itu bertumbuh, kita makan buahnya. Bagaimana? Apakah ada rasa kurma yang asam? Kayaknya enggak ada ya setahu saya. Benar enggak? Ada. Manis semua kan? Manis semua. Manis rasanya. Amin. Berakar di dalam Tuhan. Amin. Kuat di dalam Tuhan, jangan lemah Bapak Ibu. Memang mungkin kadang-kadang, ya Bu Gembala gak ngalamin sih, saya yang ngalamin. Iya memang, sebagai manusia kita ini kita lemah. Tapi selalu katakan Tuhan, waktu saya lemah kuatkan. Masa sih Tuhan gak nolong, masa sih Tuhan gak kuatkan. Tapi seringkali kita yang tidak mau. Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah bukakan jalan, Tuhan sudah kasih mujizat. Kitanya buta, nggak lihat. Kitanya yang nggak mau, kitanya yang malas bergerak. Iman itu pun tanpa perbuatan sama saja seperti kosong.
Kita harus bergerak, harus berbuat sesuatu untuk Tuhan, amin. Harus melakukan sesuatu untuk Tuhan. Melakukan untuk Tuhan dengan sukacita, itu pasti menghasilkan buah-buah yang terbaik dalam hidup kita, amin. Amin, puji Tuhan. Tuhan seringkali berbicara dalam hati kita itu lucu. Kenapa lucu? Saya katakan lucu. Lucu maksudnya cara Tuhan itu unik. Saat kekurangan, saat mungkin membutuhkan sesuatu, Tuhan kasih, kamu harus berkorban. Lucu kan? Benar enggak? Saat mungkin kita lagi gundah gulana, lagi ada masalah, ada sesuatu yang membuat kita pusing. Kita harus menguatkan orang melalui kata-kata kita. Lucu kan? Unik cara Tuhan. Tapi tanpa kita sadari waktu kita ngomong sama orang, kamu harus kuat, kamu harus beriman. Iya saya juga harus kuat ternyata ya. Benar tidak? Waktu kita rasanya Tuhan ini mau bayar uang sekolah anak ini. Udah waktunya masuk semester baru. Tuhan berbicara kamu harus berkorban. Dari mana Tuhan? Uang sekolah aja gak ada. Dari mana? Ini suara Tuhan apa suara siapa nih? Unik kan? Tapi waktu kita memberi, Tuhan kasih berlipat-lipat ganda, amin. Dan saya mengalami hal itu. Saya mengalami hal itu. Makanya sekarang saya sama Bapak Gembala sudah kata sama saya tidak mau tahan-tahan lagi kalau kamu berbuat. Saya selalu punya hati untuk seperti yang baru kami lakukan. Ini menjadi kesaksian saya. Hari Jumat kemarin saya lihat di rumah saya di Nias banyak kopi. Terus Bapak Gembala udah ketok-ketok, kamu mau ngapain? Gak apa-apa. Ayo temenin ke bawah, saya beli gelas-gelas plastik, saya masak air hangat. Saya bagikan kopi itu jam 10 malam ke satpam, ke orang-orang yang ada di bawah. Dan saya sukacita. Kenapa? Waktu mereka hanya menerima kopi kecil saja. Tapi mereka, makasih ya Bu. Mungkin kopi itu yang tidak ada apa-apa ya, menghangatkan mereka di waktu di malam hari. Dan rasa itu di dalam hati saya tidak ada yang bisa nahan. Dan Bapak Gembala katakan sama saya gak bisa nahan lagi. Apa yang mau kamu buat untuk memberi saya tidak bisa tahan. Ya, karena itu saya lakukan bukan untuk orang lain. Saya lakukan untuk Tuhan. Saya lakukan memberi, saya memberi untuk Tuhan. Bukan memberi untuk supaya dilihat orang, tapi memberi karena untuk Tuhan. Dan ada sukacita sendiri. Saya nggak tahu gimana caranya Tuhan. Itulah cara Tuhan memberkati saya. Dan saya yakin cara Tuhan juga memberkati Bapak Ibu. Amin. Saya lihat di sini semuanya mukanya fresh. Makin cantik seperti pakai skincare semua. Tapi saya percaya mungkin karena ada Roh Kudus. Tapi saya yakin karena ada Tuhan. Makanya senyumnya muka Riko aja makin bagus. Saya curiga dia pakai skincare nih. Padahal kalau Bapak Ibu tahu apa yang dialami Riko mungkin kemarin itu waduh. Tapi setelah saya lihat nih Riko pakai skincare apa enggak ini ya. Muka-muka yang berseri. Amin. Haleluya. Berakar, bertumbuh. Yang terakhir apa? Berbuah. Kita buka kembali lagi firman Tuhan kita di dalam Galatia 5 ayat 22. Riko kembali bacakan dengan keras untuk kita. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Lanjut. 23. Kalau mau lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Tetapi buah roh ialah, sama-sama kita baca, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, buah roh. Kita nggak bisa, saya terima aja yang penguasaan diri. Saya kasih aja. Kelemah lembutan. Tidak bisa. Buah roh itu satu semuanya. Ada apa di situ tadi? Kasih. Ada sukacita. Apalagi ada damai sejahtera. Saya stop dulu di damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu,
di zaman yang saya katakan tadi bahwa faktanya terlalu banyak fenomena yang membuat kita pusing. Ternyata damai sejahtera itu sudah hampir orang-orang itu mencari. Kenapa? Terlalu pusing dengar berita-berita, terlalu pusing dengan keadaan. Tapi karena ada Roh Kudus dalam hati kita, ada damai sejahtera. Amin. Habis itu apa ada apa lagi? Kesabaran. Nah, yang kurang sabar belajar untuk lebih sabarlah lagi. Kesabaran. Kemurahan. Terus kebaikan. Kesetiaan. Kelemah lembutan. Penguasaan diri. Jadi nggak boleh satu-satu diambil. Bapak Gembala pernah sampaikan ini. Nggak boleh satu-satu, kita ambil kasih aja. Kita ambil kesabaran aja, enggak. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Sampai pada terakhirnya tuh penguasaan diri. Amin. Bertumbuh di dalam Tuhan. Dan akar kita kuat di dalam Tuhan. Dan orang yang akan melihat buahnya, memang benar ya dia anak Tuhan. Memang benar Bu Broto ini anak Tuhan. Dia penuh kasih. Memang benar Bapak Broto ini sabarnya luar biasa. Itulah hidup kita dilihat. Hidup kita itu bukan tertutup tapi hidup kita dilihat oleh orang-orang sekitar kita, oleh keluarga kita. Maka hidup kita menjadi saksi bagi Tuhan. Amin. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini bukan hanya didengar oleh telinga, tapi biarlah kita lakukan. Amin. Puji Tuhan, saya serahkan kepada Bapak Gembala.